Setelah Nyonya Jeng dan 3 warga di sebelahnya telah tertutup kain, mereka membuat barisan. Kepala desa masih menari-nari dalam ritual ini. Kemudian entah bagaimana tubuhnya terangkat dan mulai dirasuki oleh sosok ibunda. Anakku, semua ketidakberuntungan dan nasib burukmu, ini akan membawa pergi semuanya. Di tempat lain, Mamyong masih menemani Gaan yang pingsan dan belum sadarkan diri. Ketika terbangun, Gaan terlihat kaget dan bingung. Kau sudah bangun? Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Aku jelas-jelas jalan bersamamu, lalu Mamyong malah mengernyitkan dahinya karena kesal pada Gaan. Apa kau sedang berakting, seolah-olah kau tidak tahu? Hah? Acting? Gaan hanya menjawab dengan heran. Mamyong bertanya, apa yang terakhir kali kau ingat? Aku ingat sedang berjalan kembali ke tempat ritual, dan hanya itu yang kuingat. Mamyong berpikir, apakah Gaan benar kehilangan ingatannya sejak dia mulai menangis tadi? Ayo, Mamyong mengajak Gaan pergi. Beritahu aku dulu apa yang terjadi. Kau tiba-tiba saja pingsan, jadi aku membaringkanmu di sana lalu menunggu sampai kau bangun. Ah begitu, terima kasih. Aku tidak pernah begitu sebelumnya. Apakah kau mau istirahat sebentar lagi? Apakah kau akan pergi? Begitulah rencananya. Temani aku sebentar lagi saja. Gaan dengan ragu meminta Mamyong untuk menemaninya. Ketika mulai masuk desa Guichon, mobil Kangsan terhalang oleh para warga yang sedang berkumpul. Kenapa ada sekumpulan orang di sana? Apa itu? Kenapa mereka bergerombol? Desa ini memang sangat aneh. Seorang warga mengetuk jendela mobilnya dan bertanya, "Siapa kau?" "Aku dari kepolisian. Bisakah kalian memberi jalan?" "Kenapa ada polisi di sini?" Ketika Kangsan akan menekan klakson, warga itu menghalang. "Kalau itu aku tidak akan menekannya." "Apa kau benar-benar mau menghancurkan pesta hantu dengan klakson itu?" "Kalau aku sih tidak akan melakukannya," kata warga itu. Lalu dia melanjutkan, "Bagaimanapun juga, kalau kau punya urusan di sini, parkirkan saja mobilmu di mana saja, lalu lanjutkan dengan berjalan kaki." Kangsan setuju dan memarkirkan mobilnya. Sementara Wujo pun sudah sampai di sana dan disambut oleh para warga. "Wujo, kau di sini? Bagaimana kabar kalian? Sekarang kau terlihat semakin keren, Wujo." Kangsan keluar dari mobilnya dan memperhatikan situasi di sana. Ritual akhirnya berakhir juga. Bagian terakhir ritualnya sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kepala desa terlihat sangat lelah. Bagi mereka yang mengenakan kain berwarna-warni, bawalah kembali dengan mengenakannya. Nanti akan kusobek semua kainnya untuk kalian. Baik, haruskah kami membersihkannya sekarang? Tidak, tidak. Tinggalkan saja biarkan mereka makan dan bermain sebentar. Bersihkan saja besok. Kepala desa melihat ke arah warga yang sedang menyambut Gujo anaknya. Dan ketika dia melihat Kangsan, dia terlihat kesal dan berkata, orang luar sudah ada lagi. Tanpa sengaja, dari jarak agak jauh, kepala desa ketahuan sedang melihat Kangsan. Mereka sempat saling bertatapan, tetapi kepala desa dengan cepat menoleh. Beritahu semuanya untuk berkumpul. Kangsan tiba di warung Dayo. Apa sudah tutup ya? Apa ada orang? Apa aku buka saja ya? Kangsan menyadari pintu toko ternyata tidak terkunci. Hah? Tidak terkunci? Hei, apa ada orang di sini? Aku dari Departemen Kepolisian Gangwon. Tetap saja tidak ada jawaban dan Kangsan melihat pintu lain sedikit terbuka. Siapa kau? Lampu toko ini kan mati, kenapa kau masuk sembarangan? Ucap Ibu Dayo yang ternyata sudah ada di rumah. Ah, maafkan aku, pintunya tidak terkunci. Kalau lampunya mati, harusnya kau tahu tokonya tutup. Siapa juga yang akan masuk ke toko yang lampunya sudah dimatikan? Kau ini bukan dari desa ini kan? Pergi, cepat pergi sebelum aku memanggil polisi. Ancam Ibu Dayo kesal. Kangsan bingung dan lalu, sebenarnya aku ini polisi. Kenapa ada polisi di sini? Apa menjadi polisi artinya kau bisa masuk ke toko tutup begitu saja? Aku minta maaf. Aku memanggil-manggil tapi tidak ada jawaban. Aku sedang terburu-buru, jadi aku masuk dengan cara yang begini. Sekali lagi aku minta maaf. Kata Kang San sambil memperhatikan ruang yang terbuka di sana. Ibu Dayo seperti menyadari gerak-gerik Kang San. Tidak, tidak. Untuk sekarang kita keluar saja.
Jadi apa sih yang sangat darurat sehingga polisi buru-buru datang ke toko kami ini? Pria yang sebelumnya di sini hari ini, di mana aku bisa menemukannya? Daiohku. Kenapa kau mau menemui Daiohku? Oh, apa dia putramu? Tidak ada yang serius, aku hanya perlu menanyakan beberapa hal padanya. Kalau bukan hal yang serius, kenapa menerobos ke dalam toko? Dan dari semua hari, malah hari ini. Ibu Daioh terus curiga. Apa hari ini adalah hari yang buruk untuk datang? Ah, terserah. Datang lagi saja besok, oke? Jadi aku harus datang lagi besok. Itu kan yang barusan kukatakan. Sekarang pergilah. Haruskah aku berjalan di sekitar sini sebelum pergi? Kang San berpikir setelah diusir oleh Ibu Daioh. Mamyong berjalan dengan Gaan, lalu bertemu dengan Wujo di tengah jalan. Untungnya aku menemukanmu hari ini. Kurasa aku mungkin merindukanmu. Ucap Wujo menyapa Gaan. Wujo, kapan kau sampai di sini? Gaan terlihat senang. Wujo dan Mamyong saling bertatapan. Ah, ini Noh Wujo, putra bungsu dari kepala desa dan juga temanku. Kami seumuran. Ini Tuan Hai Mamyong, dia cucu dari nenek Jongja. Gaan memperkenalkan mereka berdua. Kalau tidak keberatan, apa aku boleh menanyakan umurmu? Tanya Wujo. Aku lahir tahun 98. Ah, kalau begitu Hyung. Senang bertemu denganmu, Mamyong Hyung. Apa aku boleh meminjam Gaan sebentar? Sudah lama tidak bertemu dan kami ingin mengobrol. Ya, silahkan saja. Gaan dan Wujo lalu berpamitan dan pergi. Mamyong hanya memperhatikan mereka pergi. Wah, desa ini benar-benar sunyi. Anggota keluarga pembunuhan dilacak sampai ke toko pedesaan dari Seoul. Apa aku yang terlalu memikirkannya ya? Tapi deskripsinya sangat sesuai. Pria di toko pedesaan terkait dengan tersangka utama penghabisan nyawa berantai. Dan juga anak dari korban. Kombinasi macam apa ini? Lalu Kang San kaget melihat sesuatu seperti mengintai dari balik pagar rumah warga. Apa itu? Hah? Seorang bocah? Kenapa dia terlihat seperti itu? Hei nak! Bocah yang terlihat lusuh itu lalu berlari pergi. Kang San mengejarnya. Hei, kau di mana? Aku seorang polisi. Aku di sini untuk membantu. Aku benar-benar bisa membantumu. Lalu terlihat kaki bocah itu di semak lain. Aduh, kenapa terus-terusan kabur sih? Kang San mengejarnya lagi. Sudah kubilang aku ini polisi. Sementara itu, Nyonya Jang di rumahnya yang masih tertutup kain dari ritual, sangat gelisah. Apa-apaan ini? Apakah karena ritual hari ini? Seharusnya ini tidak terjadi. Dia melihat banyak sosok yang mengerikan di luar jendela rumahnya. Mereka ini seharusnya tidak terlihat. Nyonya Jang sangat ketakutan.